Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan pelajaran ekonomi. Kali ini kita masih akan membahas tentang konsep dasar ekonomi ya. Dan lebih khusus lagi kita akan membahas tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, sebelumnya ya kita lihat ya atau kita sering mendengar ada istilah ada kebutuhan, ada keinginan ya, atau wants ya versus need ya. Nah, sekarang apa perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan ya? Nah, kalau dilihat dari pengertiannya ya, kebutuhan itu adalah semua jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh seseorang ya untuk menunjang segala aktivitas kehidupan sehari-harinya ya. Nah, kalau kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka biasanya akan mengganggu kelangsungan hidup dari orang tersebut ya. Sementara keinginan itu adalah segala sesuatu yang sifatnya lebih ya, keinginan lebih ya, atau kebutuhan lebih terhadap barang atau jasa ya. Nah, tetapi ketika keinginan ini tidak dipenuhi, maka itu tidak akan mengganggu kehidupan seseorang ya. Nah, kalau dilihat dari jenisnya ya, kebutuhan itu bisa dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, kebutuhan bisa dilihat dari intensitasnya, yang kedua bisa dilihat dari waktu pemenuhannya, ketiga bisa dilihat dari sifatnya, dan yang keempat bisa dilihat dari subjeknya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kalau menurut intensitasnya, kebutuhan itu dibagi menjadi 3 ya. Ada primer, sekunder, dan tertier. Primer asal katanya dari primus ya. Primus itu adalah pertama ya. Nah, sehingga kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang pertama harus dipenuhi ya. Nah, jadi kebutuhan yang pokok ya. Nah, contoh kebutuhan primer itu adalah SPP ya, sandang, pangan, papan ya. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Sekunder itu asal katanya dari second ya, atau yang kedua ya. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi ya. Contohnya papan itu adalah rumah ya, rumah tempat tinggal. Maka kebutuhan sekunder dari rumah ini adalah kita membutuhkan isi perabot dari rumah ya. Misalnya kita butuh kursi, kita butuh alat-alat dapur, kita butuh isi dari rumah itu ya. Kemudian kebutuhan tertier dari third ya, kebutuhan ketiga, atau kita sering menyebut dengan istilah kebutuhan mewah ya. Nah, contohnya kebutuhan kapal pesiar misalnya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dilihat dari waktu pemenuhannya ya. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang, dan yang kedua kebutuhan yang akan datang. Contoh kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga ya. Contohnya obat untuk orang yang sakit ya. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang tidak harus dipenuhi sekarang ya. Contohnya ini kebutuhan untuk berjaga-jaga ya, misalnya menabung gitu ya. Contoh dari kebutuhan yang akan datang. Yang ketiga, kebutuhan dilihat dari sifatnya ya. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang sifatnya fisik ya. Nah, contoh kebutuhan jasmani itu makan gitu ya. Kemudian istirahat, olahraga gitu ya. Nah, itu contoh dari kebutuhan jasmani. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu kebutuhan yang sifatnya rohani ya. Nah, contohnya kebutuhan rekreasi, kebutuhan untuk mendapatkan hiburan ya. Itu contoh dari kebutuhan rohani. Yang keempat, kebutuhan dilihat dari subjeknya. Nah, yang pertama di sini ada kebutuhan individu. Kebutuhan individu itu kebutuhan yang spesifik dibutuhkan oleh seseorang. Contohnya kacamata, kebutuhan kacamata untuk mereka yang matanya minus misalnya, atau matanya membutuhkan kacamata plus misalnya gitu. Yang kedua, kebutuhan yang sifatnya umum. Ya, contoh kebutuhan yang sifatnya umum itu kebutuhan yang bisa digunakan secara bersama-sama dengan orang lain. Nah, contohnya apa? Kebutuhan jalan raya, kebutuhan sekolah, kebutuhan rumah sakit misalnya. Nah, itu kebutuhan yang sifatnya bersama-sama ya. Nah, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, tentu saja itu memerlukan alat pemuas ya. Alat pemuas kebutuhan, alat yang digunakan nanti untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Nah, alat pemuas kebutuhan itu ada 2. Yang pertama adalah barang, yang kedua adalah jasa. Ya. Barang yaitu
produk dengan wujud fisik ya, yang menjadikannya bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa disentuh, bisa dipegang ya, dan untuk mendapatkannya dan untuk mendapatkan perlakuan fisik lainnya. Nah, jadi barang itu sifatnya kelihatan, ada wujudnya ya. Yang kedua adalah jasa. Nah, kalau jasa mah biasanya kegiatan yang memberikan manfaat tanpa wujud dan tanpa menghasilkan kepemilikan. Jadi kalau alat pemuas kebutuhan berupa jasa itu sifatnya biasanya abstrak ya. Nah, kita lihat jenis-jenis barangnya ya. Jenis barang itu ada 5. Yang pertama barang dilihat dari cara mendapatkannya ya. Yang pertama adalah barang ekonomi. Barang ekonomi itu barang yang untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan untuk bisa dibeli ya, biasanya dibeli dengan sejumlah uang. Barang ekonomi itu sifatnya biasanya terbatas ya, karena terbatas maka dia kemudian harus dibeli ya. Banyak contohnya. Kemudian yang kedua adalah barang bebas. Barang bebas itu barang yang jumlahnya banyak gitu ya, tersedia dengan sendirinya di alam ya. Nah, contoh barang bebas itu misalnya udara gitu ya, kemudian udara bagi yang sehat. Kemudian ada air di sungai atau air di laut, itu disebutnya barang bebas. Kemudian yang ketiga adalah barang ilit. Barang ilit itu barang yang dia sangat berguna ya, kalau jumlahnya sedikit, tapi kalau jumlahnya banyak dia berbahaya. Contohnya api itu sedikit dibutuhkan, tapi kalau banyak jadi kebakaran ya. Nah, atau air itu dibutuhkan sedikit, tapi kalau jumlahnya banyak itu juga membahayakan. Nah, itu contoh dari barang ilit. Yang kedua, benda menurut tujuan kegunaannya. Yang pertama ada barang konsumsi, yang kedua ada barang produksi. Barang konsumsi itu barang yang sifatnya bisa langsung digunakan. Sementara kalau barang produksi itu barang yang masih memerlukan proses pengolahan ya, atau akan diolah kembali. Nah, kemudian yang ketiga, barang dilihat dari proses pembuatannya. Yang pertama adalah barang mentah ya. Barang mentah itu adalah barang mentah itu biasanya barang yang belum diolah ya. Sementara barang setengah jadi itu barang yang sudah diolah tapi masih barang yang sudah diolah tapi masih belum bisa dipakai. Sementara barang jadi itu barang yang siap pakai. Contoh barang mentah misalnya kapas. Barang setengah jadinya kain dan barang jadinya adalah pakaian ya. Kemudian yang keempatnya adalah benda menurut hubungannya dengan benda lain. Nah, yang pertama adalah barang substitusi. Nah, barang substitusi itu artinya barang yang bisa digantikan ya. Nah, barang substitusi itu barang yang bisa digantikan fungsinya oleh benda yang lain. Nah, contohnya apa? Misalnya sendal bisa digantikan oleh sepatu. Pensil bisa digantikan oleh ballpoint misalnya ya. Nah, itu barang substitusi ya. Nah, kemudian yang keduanya adalah barang komplementer. Kalau barang komplementer itu barang yang dia bisa digunakan kalau digabungkan dengan barang yang lain ya. Contohnya apa? Bensin dengan motor misalnya ya. Gas dengan kompor gas ya. Kemudian benang dengan jarum. Nah, itu contoh barang komplementer. Kalau dia hanya salah satu saja ya yang digunakan, maka itu tidak akan bisa bermanfaat ya. Kemudian yang kelimanya adalah benda menurut segi jaminannya. Ada benda bergerak, ada benda tidak bergerak ya. Nah ini biasanya dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman tertentu gitu ya. Nah, itu ya yang bisa kita bahas ya tentang kebutuhan dan jenis barang ya. Segitu dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.